Baik, dan kita akan lanjutkan sambungan dengan reporter kami Yuna Fikri yang berada di Tangerang Selatan untuk memberikan update seputar bagaimana vaksinasi yang ada di wilayah Tangerang. Silakan Yuna, bagaimana kondisi vaksinasi yang saat ini tengah berjalan di wilayah Tangerang? Ya betul sekali Imam dan Prisil, memang vaksinasi mulai dilakukan hari ini di sejumlah daerah-daerah, tidak hanya kota-kota besar saja seperti DKI Jakarta, namun daerah-daerah penyangga ibu kota seperti misalnya Tangerang Selatan juga telah melakukan vaksinasi kepada sekitar 8.000 tenaga kesehatannya yang ada yang berdomisili di kota Tangerang Selatan, Banten, melalui 67 fasilitas dan layanan kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan di Tangerang Selatan ini. Untuk prosesnya sendiri, vaksinasi yang rencananya akan dimulai pada pukul 10 pagi di seluruh pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di kecamatan-kecamatan di Tangerang Selatan ini baru akan dimulai pukul 10. Namun hingga saat ini menurut pantauan kami, para tenaga kesehatan pun baru ada beberapa yang datang ke puskesmas Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren ini. Rencananya di Puskesmas Jurang Mangu, Kecamatan Pondok Aren ini akan ada sekitar 30 tenaga kesehatan yang sudah terdata atau sudah diberikan pemberitahuan lebih sebelumnya begitu untuk melakukan vaksinasi di Puskesmas ini karena lokasi domisili yang ada di Kecamatan Pondok Aren. Dan prosesnya sendiri nanti akan dibagi menjadi 2 sesi menurut informasi dari Kepala Puskesmas tadi yang disampaikan kepada kami, yakni demi menjaga protokol kesehatan juga begitu. 15 orang secara bergantian, yang sesi 1 dimulai pada pukul 10 pagi dan sesi 2 dimulai pada pukul 2 siang nanti. Bisa dilihat di belakang saya, Imam dan Prisil, memang proses vaksinasi tampaknya sudah dilakukan. Eh, Namun para tenaga kesehatan ini harus mendaftar terlebih dahulu. Ada 3 tahapan begitu yang menjadi persyaratan. Yang pertama, para tenaga kesehatan yang sudah terdata tadi diverifikasi dulu datanya di puskesmas ini di meja-meja yang telah disediakan. Lalu kemudian jika sudah lolos data verifikasinya, baru dicek terlebih dulu kesehatannya. Dan kita ketahui bahwa usia 18 tahun hingga 59 tahun yang akan menerima vaksinasi dan tidak memiliki penyakit penyerta begitu. Sehingga pihak puskesmas juga menyediakan layanan cek kesehatan dulu sebelum para penerima vaksin disuntikan vaksin COVID-19. Dan selebihnya setelah vaksinasi, 30 menit setelah vaksinasi, para tenaga kesehatan yang sudah disuntikan vaksin tadi tidak boleh untuk pergi kemana-mana dulu. 30 menit harus menunggu dulu di puskesmas ini. Selain proses yang sedang berjalan saat ini, fasilitas-fasilitas penunjang untuk melakukan upaya vaksinasi di puskesmas Jurang Mangu ini pun sudah tersedia dengan baik begitu. Tadi juga ada sekitar 8.000 dosis vaksin yang disebar di seluruh puskesmas, dan puskesmas Jurang Mangu ini juga telah menyediakan fasilitasnya seperti pendingin, lemari pendingin begitu atau rantai pendingin, lalu kemudian ada fasilitas internet juga yang disediakan untuk mendukung verifikasi data begitu. Dan sebagai informasi tambahan, Imam dan Rizal, memang vaksinasi tidak dilakukan secara serentak langsung begitu kepada seluruh tenaga medis yang ada, namun puskesmas Jurang Mangu ini akan terus melakukan vaksinasi hingga 1 minggu ke depan yang dijadwalkan setiap harinya sesuai data yang sudah disetorkan oleh Kementerian Kesehatan melalui aplikasi penunjang begitu. Ada 3 aplikasi yang wajib diakses oleh para penerima vaksin. Yang pertama adalah aplikasi Peduli Lindungi untuk memverifikasi data, karena memang mengapa data, karena memang tahap vaksinasi ini dilakukan sebanyak 2 kali begitu. Jadi penerima vaksin yang sudah disuntikan vaksin ke sini nantinya 1 bulan ke depan, 1 bulan kemudian akan dilakukan vaksinasi tahap kedua, dan penerimanya pun harus sama begitu. Dan sejauh ini proses pelaksanaan vaksinasi masih berlangsung, dan kita harapkan memang seluruh tenaga kesehatan tidak takut begitu untuk divaksin, Imam dan Prisil, karena memang demi membangun herd immunity. Dan
diharapkan juga tidak ada efek samping yang berarti setelah mereka melakukan vaksinasi ini. Kembali ke Anda, Priscil dan Imam. Baik, Fikri Aditama dan juru kamera Fajar Agestino, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan tetap jalankan protokol kesehatan.